خصوصا إلى أرواحي المرحوم سيد الأحمد القاسمي نفع الله بهم وبعلومهم وبحب إلى رجال ثم إلى روحي ولوالدينا ولإخواننا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Sudah ya. Ya Hani kenapa? Ya Hani kenapa? Tapi lagi ngaji ya, tapi lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'matahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nasta'inu bika wa nas'aluka salamata ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para penuntut ilmu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana berada. Alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian kita Al-Farah Hadis Nabawiyah yang mudah-mudahan dengan kajian ini kita diberikan nasihat oleh baginda Rasulullah SAW menjadikan kita sebagai umatnya dan cinta kepada Nabi SAW. Senandung selawat dan salam tak lupa kita aturkan yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di yaumul mahsyar nanti kepada pemimpin dunia dan akhirat kita, wa insyaallah sebagai daripada junjungan kita dan Allah membantu kita dari karamahnya dan dari mujizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita masuk pada kajian hadis. Ada beberapa hal yang diinformasikan oleh Nabi bahwasanya ada seorang hamba Allah yang senantiasa dicintai oleh Allah dengan kriteria sesuai dari hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Kalau terjemahannya masuk pada hadis ke berapa? Hadis ke 38. Apa ini? Wow, bukan itu lagi. 2 minggu yang lalu kita sampai pembahasan tentang ahabul kalami ilallahi ta'ala arba'ah. Bahwasanya ada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang Allah cintai dalam 4 hal. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Habis dulu Mbak? Bisa sampai di atasnya atau bawahnya? Akan buyutikum. Ahalun nasi maka hibut. Habis itu tahu artinya? Yuk kita baca hadisnya dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini merupakan sebagai nasihat yang bahasa hadisnya singkat tapi maknanya dalam. Kata Nabi, ahibbu lin-nasi ma tuhibbu li nafsi. Cintailah manusia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jagalah manusia sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Artinya bahwa Allah ingin melihat hambanya saling kasih sayang menyayangi. Kalau dalam bahasa hadis yang lain diantaranya dikutip dalam kitab Nasihat Ibad, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayang menyayangilah kamu di muka bumi, niscaya penduduk langit akan sayang pada kita. Jadi salah satu ciri khas orang yang calon ahli surga di dunia sudah dapat dilihat di dunia untuk masuk ke surganya Allah di akhirat adalah orang yang penuh kasih sayang sesama hamba Allah.
Mana maknanya daripada psikologis seseorang dalam berkasih sayang kepada Allah dan makhluknya? Contoh soal ketika kita lagi sholat, ada baca doa iftitah. Ada kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, aku hadapkan seluruh bagian wajahku semuanya. Dari bagian wajah sampai bagian telinga, bagian dada, bagian kaki, aku hadapkan kepadamu ya Allah sepenuhnya. Artinya bahwa kalau orang yang sudah menghadapkan dirinya kepada Allah, maka dia akan sayang kepada manusia secara spontanitas. Jadi ketika ada hamba Allah, maaf, yang rajin sholat, maaf, yang rajin puasanya, yang rajin baca Qur'annya, tapi kalau hatinya masih jahat, kata Nabi, itu bukan umatku. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, berkasih sayanglah kamu kepada sesama makhluk Allah, dan jangan kamu bercerai berai. Jadi hadis Nabi, kalau antum pengen menyayangi diri kamu, maka sayangi juga orang lain seperti kamu menyayangi diri kamu sendiri. Contoh, dari golongan Nabi ada dua kaum yang sangat dicintai sama Nabi, yang kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Bahkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam segala kesulitan itu lebih mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya sendiri. Lagi perang si Fulan lagi kondisi haus. Di samping sahabat Nabi lagi ada sahabat lagi. Nah, di dalam perang itu ada seorang sahabat yang diberikan tugas memberikan minum pada sahabat-sahabat yang berperang. Satu hari dalam kondisi yang sedang kehausan, salah satu sahabat dikasih air minum oleh petugas pemberi minum saat selesai perang. Dikasihlah yang namanya Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit, oh saudara saya belum minum, kasih saudara saya. Dikasih Ubaidillah. Kata Ubaidillah, oh saudaraku belum minum. Dikasih Zubair bin Awam. Kata Zubair bin Awam, saudaraku belum minum. Siapa saudaranya? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, Rasulullah belum minum, kasih Rasulullah. Air minum ditukar-tukar lagi, dibalik lagi. Ini menandakan bahwa ada seorang sahabat yang selalu mencintai saudaranya, bahkan lebih mendahulukan saudaranya ketimbang. Contoh, kalau antum misalnya lagi lapar, ada teman antum datang ke rumah bertiga, jumlah sama antum harusnya makan berempat. Kira-kira kalau empat-empatnya lapar, cara makannya bagaimana? Oh, ngumpet aja, ngumpet sono, biarin tamunya di depan, kita makan dulu. Nah, ini orang menandakan dia tidak menyatakan sayang pada saudaranya, maka sama halnya dia tidak menyayangi dirinya. Maka hadis Nabi, sayangilah dirimu sendiri sebagaimana engkau menyayangi orang lain. Sama, cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai orang lain. Ini ada kisah yang membuat satu mukjizat dari sahabat Nabi Ubaidillah. Satu hari kaum Persia yang menyerang Madinah. Akhirnya Nabi konfirmasi, Nabi musyawarah kepada sahabat, dikumpulkan di Masjid Madinah. Kata Nabi, wahai sahabatku, tidak lama lagi orang Persia bakalan menyerang kita. Pasukannya kuat. Adakah yang dapat memberikan satu ide yang bisa bahwasanya kampung Madinah ini biar jangan hancur? Menunjuklah salah sahabat Nabi ahli strategi, namanya Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, waktu saya dulu di Syria, kalau ada pasukan musuh yang ingin menyerang benteng, maka kami membuat parit. Tahu parit? Lubang-lubang yang dijadikan jebakan agar seorang musuh tidak nyampe kepada perbatasan penyerangan ke kota Madinah. Kata Nabi, oh ide yang bagus. Mulai besok kita kerjakan. Dalam buku sejarahnya Profesor Dr. Haikal, saat itu Masjid Madinah dan Kampung Madinah di zaman Nabi, penduduknya ada 1.400 penduduk. Yang dikategorikan 1.000-nya laki-laki, 400-nya perempuan. Mulailah Nabi mengumandangkan satu ide yang dari Salman Al-Farisi, wahai sahabatku, mulai besok kita akan bikin parit di perbatasan Madinah. Jangan sampai orang-orang musuh ini menyerang sampai ke kota Madinah, khawatir anak-anak bisa terbunuh, perempuan bisa terbunuh. Bikin parit. Berapa lama bikin parit? Kurang lebih dalam sejarah dikatakan 1 minggu. Berangkatlah para sahabat bersama Nabi. Ingat, Nabi itu kalau nyuruh sesuatu nggak mungkin Nabi ada di mana. Nabi berangkat bersama para sahabat, sudah 3 hari Nabi dengan sahabat kagak pulang-pulang, ngegali parit untuk jebakan para kaum musyrikin yang ingin menyerang Nabi.
Sudah 3 hari nggak pulang, nggak makan. Ada 2 sahabat Nabi yang nyamperin Nabi. Ya Rasulullah, saya lapar. Sampai ditunjukkan sama sahabat dalam kisahnya, baju gamisnya diangkat, itu ada batu. Batu yang diikat agar untuk bisa menghilangkan rasa lapar. Nah, kata Nabi, kita memang sama-sama belum makan. Nabi ngangkat batu juga. Ternyata Nabi juga ada 3 batu karena nahan laparnya. Coba bayangin, 3 hari kerja kagak makan, cuma minum. Kira-kira perasaan laparnya gimana? Oh, kita puasa aja dendamnya langsung begini. Puasa sehari, padahal malamnya sahur banyak. Sahurnya sebelum sahur udah makan bakso, sebelum sahur makan indomie. Giliran maghrib makannya nauri. Ini sahabat Nabi 3 hari 3 malam cuma merasakan makan kurma cuma beberapa buah dan cuma kebanyakan daripada minum. Akhirnya Ubaidillah, ya Rasulullah, izinkan saya pulang. Saya ingin menengok sesuatu, apakah ada sesuatu di rumah. Kata Rasulullah, silakan pulang. Pulang sampai di rumah dia lari dari perbatasan Madinah lari ke rumah. Ternyata dia bertanya pada istrinya, istriku, ada apa di rumah ini? Wahai suamiku, hanya ada beberapa gandum. Ingat, makanan Nabi di zaman Nabi nggak ada beras. Nanti kita bicara tentang zakat, apakah boleh zakat pakai beras gitu ya. Sampai di rumah, Ubaidillah mengatakan sama istrinya, kata istrinya, saya punya gandum. Ini kalau dibikin roti cuma berlaku untuk 4 orang. Dan satu lagi, apa yang didapat di kandang kita cuma ada seekor kambing yang belum dewasa, masih kecil kalau bahasa. Kata Ubaidillah, baiklah, kamu bikin adonan roti dan saya akan memotong kambing untuk bisa dijadikan gulai. Dipotong, diselesain, dimasak, direbus, belum menjadi roti, masih gandum. Sampai di situ, kira-kira matangan sudah makanan ingin matang. Akhirnya istrinya bilang, wahai suamiku, apakah sudah rapi semua kambingnya? Sudah, tinggal nanti dihidangkan saja. Saat ini kami rebus dulu dan bilang kepada Rasulullah. Balik lagi Ubaidillah. Kemana? Ke tempat para sahabat membuat paring. Sampai di sana dibisikin sama ya Rasulullah, kami punya makanan. Kalau dalam bahasa Arab makanan banyak namanya to'amun. To'am. Tapi kalau makanan dikit to'aimun. Makanannya dikit ya Rasulullah. Ajak sahabatmu hanya 3 orang. Sama Nabi berarti 4. Kata Nabi, hai Ubaidillah, sahabat kita banyak, masa yang pengen makan saya sama sahabat doang? Terus gimana ya Rasulullah? Sedangkan saya punya makanan cuma cukup untuk 5 orang, dan ini belum terhitung keluarga saya. Istri saya belum dihitung untuk makan, dan 3 anak saya belum dihitung untuk makan. Tiba-tiba Nabi berdiri, ditumpukan batu. Kata Nabi, wahai sahabatku, Muhajirin wal Ansor, Ubaidillah bikin masakan 1000 orang. Ubaidillah bikin masakan yang mudah-mudahan pada hari ini kita bisa makan. Kata Ubaidillah, kacau ya. Makanan buat 4 orang, tapi Nabi mengumumkan buat 1000 orang. Selesai Nabi mengumumkan, bicara sama Ubaidillah, wahai Ubaidillah, pulanglah ke rumah dan jangan sentuh apapun kecuali kami sudah nyampe. Ubaidillah lari lagi. Kisahnya sampai di rumah istrinya, wah istriku, kacau nih. Nabi mengumumkan bahwasanya sahabat semuanya 1000 orang bakalan ke rumah kita makan hidangan kita. Istrinya cerdas. Gak mungkin ini kalau Rasulullah tidak berpesan sesuatu. Apa pesan Rasulullah oleh suami? Kata Ubaidillah, tadi Rasulullah bilang jangan sentuh apapun kecuali kami telah datang. Nah, ini diantaranya. Nabi lebih mendahulukan siapa? Mendahulukan sahabatnya. Padahal sama-sama lapar gak? Lapar. Semuanya disuruh berhenti kerja. Ayo sahabatku, ayo ke rumah Ubaidillah, ke rumah Ubaidillah. Rombongan tuh kisahnya sampai 1000 orang. Sampai di depan rumah Ubaidillah. Ubaidillah tuh rumahnya kecil. Kalau bahasa kita kontrakan cuma 1 kamar. Sahabatku tunggu di sini semua, kata Rasulullah. Biarkan saya yang masak. Saya yang masuk ke dalam. Itu kisahnya. Nabi sampai megang sanksi. Dia masuk, mana adonanmu wahai istri Ubaidillah? Ini ya Rasulullah. Apakah sudah kamu sentuh belum? Biarkan saya yang menyentuh. Disentuh sama Nabi. Kayaknya kalau kamu bikin roti nggak sanggup. Panggil perempuan-perempuan Madinah yang tukang pembuat roti. Umumkan Rasulullah memanggil di rumah Ubaidillah.
Kata Ubaidillah istrinya, nggak cukup ya Rasulullah, panggil aja dulu. Terkumpullah, ada yang namanya kurang lebih 37 perempuan yang pembuat roti. Hebatnya, itu rumah Ubaidillah yang tadinya kelihatan kecil jadi muat 37 orang. Dibikin oleh perempuan-perempuan itu adonannya gak habis-habis. Adonannya gak habis-habis. Gulai yang tadi dimasak sama istrinya itu Nabi yang nyendokin. Nabi yang nyendokin. Kisahnya, kalau orang yang nyendokin, kira-kira yang makan belakangan siapa? Yang nyendokin. Apakah Nabi makan duluan? Enggak. Di antri tuh, ayo 10 orang masuk ke rumah Ubaidillah. Ingat, saat itu sahabat belum makan 3 hari 3 malam. Kira-kira makannya kayak gimana coba? Tanya Fadil. Puasa aja dari pagi, maghrib, lontong juga, gorengan juga, mie juga, kolak juga. Habis taraweh makan kan? Ntar ada hadisnya. Allah nggak cinta sama orang banyak makan. Selesai 1000 orang selesai makan, Nabi baru makan belakangan. Coba bayangin, Nabi makan belakangan padahal perutnya sudah ada 3 batu buat ngeganjelnya. Selesai semua, Nabi makan bersama sahabat pilihan. Maka di situ ada Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, pentolan-pentolan sahabat Nabi yang diberperang. Terus, ayo makan. Selesai makan, satu kampung Madinah kebagian semua. Terakhir yang ngabisin adonan roti dengan gulainya di rumah Ubaidillah itu adalah keluarganya Ubaidillah. Pas dia nyendok habis semua. Kalau orang belum 3 hari 3 malam makan, belum makan, kira-kira nambah gak? Nambah. Dan yang saya ambil tamsil dari sini, kata Nabi, ahibbul linnas ma tuhibbul nafsi. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai diri kamu sendiri. Engkau juga lapar, tapi saya lebih mendahulukan sahabat saya. Hebat kan? Jadi setiap Nabi Muhammad memberikan satu informasi tentang perintah, itu setidaknya Nabi sudah melaksanakan dahulu baru memerintahkan sahabat. Maka saya berharap kalau antum tukang ngaji, kalau antum sama-sama tukang jamaah di masjid, jaga kasih sayang. Makanya ada doa yang terbaik. Ingat, ada doa yang terbaik, yaitu doa yang mendoakan orang lain tanpa diketahui sama orang itu. Ya Allah, panjangkan umur murid-muridku. Ya Allah, jadikan murid-muridku anak-anak yang cerdas. Ya Allah, jangan sampai mereka diwafatkan olehmu sebelum mereka pergi ke kota suci. Ya Allah. Jadi kalau ada tukang ngaji, didoain sama gurunya. Makanya, alhamdulillah saya punya guru namanya guru almarhum Guru Ma'mun, orang Roboya. Setiap tahun berangkat haji. Satu hari, guru saya mengumumkan bahwa besok ngaji libur selama 40 hari. Karena gue pengen berangkat pergi haji. Oh, anak-anak kira ngaji. Masih cuma pulang ya, kitab Jurmiyah dan Mutamimah. Itu malah murah apa? Kore, apa kata engkau? Gua pergi haji bukan buat gua pengen ngedoain lu, Tom. Di depan Ka'bah lu berdoain. Gua tak haji gua doain. Nah, jadi artinya bahwa ketika seseorang mencintai seseorang dan doa yang mustajabah adalah mendoakan tanpa diketahui orang. Jadi jangan egois kalau berdoa sendiri. Kayak kemarin ada yang nanya, Ustaz, dalam hadisnya riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, malam Lailatul Qadar itu apa yang saya baca kalau saya menemukannya? Kata Nabi, faqala, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam hadis itu Nabi memberitahu anni. Kenapa bukan anni? Saya jawab, karena saat itu yang nanya pribadi sah adalah Siti Aisyah. Kalau yang nanyanya di depan sahabat, kemungkinan Nabi akan mendoakan kalimat fa'fu anna. Jadi kalau antum nanti berdoa, jangan buat diri sendiri. Sertakan nama orang tua khususnya, sertakan nama orang-orang yang antum cintai, dan sertakan nama anak-anak kita. Maka salah satu doa yang saya selalu panjatkan ketika saya mengatakan, ya Allah, jadikan kampung saya anak-anak muda yang cinta dengan Al-Quran. Hari ini mungkin tidak, tapi nanti suatu saat ketika saya tidak ada, atau ada generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan saya, maka kampung ini menjadi kampung Al-Quran. Jadi kalau doa saat ini belum diterima, kemungkinan insya Allah tahun yang akan datang Allah akan pasti kabulkan. Mana contohnya? Ketika Nabi ke kota Taif, apa yang terjadi sama Nabi? Ditimpain kan? Ada pernah dengar kisahnya? Timpain sampai malaikat penjaga Uhud, penjaga gunung. Ya Rasulullah, saya tidak rela ente digituin.
Maka kalau engkau tugaskan saya akan bunuh, saya mampus ini semua, saya matikan semua yang namanya penduduk Taif. Apa kata Nabi? Wahai malaikat, hari ini mungkin anak cucu orang tuanya tidak mau beriman kepadaku, tapi lihat nanti anak cucunya akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Terbukti kan? Terbukti. Sama kayak kita. Saat ini mungkin kampung kita belum menjadi kampung Al-Quran, tapi ada doa-doa yang antum angkat. Ayo bantuin saya. Ya Allah, jadikan kampung kami adalah kampung Al-Quran. Anak-anak yang cinta dengan Al-Quran. Mungkin generasi-generasi yang tidak cinta dengan Al-Quran nanti diwafatkan oleh Allah dan diganti sama orang generasi-generasi yang cinta dengan Al-Quran. Yuk, saling cinta, mencintai. Jangan sampai antum ketika punya makanan makan sendiri. Maka salah satu ciri khas ingin menjadi waliullah adalah kalau pengen makan selalu ngajak orang. Antum baca salah satunya di buku Thariqat Nasabandiyah, atau antum kalau kamu punya bukunya lihat di Google. Ciri khas jadi seorang waliullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada 7 ciri khas, di antaranya kalau pengen makan nggak mau sendiri, ngajak, selalu ngajak. Ya. Giliran lagi susah ngajak curhat, giliran lagi senang lupa. Bukan wali itu. Bukan wali. Terus kalau makanan nggak habis gampang, panggil Padil, telepon aja, Padil banyak makan, insya Allah semuanya habis. Yuk, saling cinta, mencintai. Jadi pesan Nabi yang pertama, cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Ini mengajarkan jangan sampai kita egois terhadap diri kita. Yang kedua, hadis yang kedua, riwayat dari Imam Bukhari juga. Ihfaj wudda abika. Yuk, perhatikan yuk. Ihfaj wudda abika. Jagalah. Jaga. Ihfaj. Pertahankan. Wudda abika, seorang sahabat yang dicintai sama bapak kamu. Antum punya bapak? Punya. Bapak kamu punya sahabat? Punya. Kalau bapak kamu punya sahabat dan bapaknya itu sudah meninggal, pertahankan silaturahminya. Jaga silaturahminya. Ini pesan Nabi, sunnah Nabi. Kalau antum punya orang tua, bapak kita bersahabat sama siapa aja di simpulan. Contoh, bapak saya itu akrab dengan 2 orang. Satu, babanya Ustaz Sanil, Haji Musa almarhum. Itu kalau udah berdua tuh ketemu, wah rame. Kedua, almarhum Haji Aris, engkong dari mertua saya. 2 orang ini kalau bertiga ngumpul, wah seakan-akan masa muda. Bahkan pernah jalan-jalan ke bandara cuma pengen lihat pesawat. Habis itu cerita sama saya, pesawat gede-gede ya dia. Kalau kecil saya bilang itu bukan pesawat, Pak, becak. Nah, ketika beliau udah meninggal duluan nih, almarhum Haji Mursan meninggal, almarhum Haji Aris meninggal, anaknya sering silaturahmi, Bang Sarin sering silaturahmi ke rumah saya, gitu kan? Jadi kata Nabi, peliharalah sahabat seseorang yang bersahabat dengan bapak kamu, walaupun bapak kamu sudah meninggal, pertahankan. La taqtahu, jangan putuskan hubungan silaturahminya. Dosa itu. Kalau pakai kalimat la taqtahu, kalau ente putusin, apa yang terjadi? Fayudfi'allahu nuraka, Allah akan cabut cahaya-cahaya kamu. Ini udah terjadi sama kita di zaman sekarang. Bapak kita makanya kalau bersahabat lihat siapa yang akrab itu siapa. Karena ada seorang teman yang cuma sekedar teman, ada seorang yang teman yang akrab, sangat akrab. Jadi kalau kagak ada dia kagak enak rasanya. Jadi orang tua meninggal, la taqtau, jangan putuskan hubungan di antara dirimu kalaupun seorang orang tua kita sudah meninggal. Yuk, kalau memang orang tua kita sudah meninggal saat ini, kita tinggal anaknya, babak teman kita itu masih ada, bawain bingkisan ketika menjelang Idul Fitri. Tong anak siapa? Ini mbak, saya anakin. Oh, selamat. Makanya alhamdulillah saya termasuk orang-orang yang disayang sama nyai-nyai sama bapak-bapak. Kenapa? Dimanapun menjadi orang tua saya. Bahkan ketika saya pengen syukur jengkol berebut semuanya. Putri, nyai aja yang bikinin. Wah, jangan nyai. Wah, nggak bisa, pokoknya yang bikinin. Ya udah, nyai 2 kilo, nyai ini 2 kilo, nyai ini 2 kilo. Kumpul semua, kasih sukron, habis semua. Muntah. Iya, karena kebiasaan itu saya kalau menjalani Idul Adha, yang lain pada mikirin besok makan daging sapi, saya dari sebelumnya udah mesen yang namanya semur jengkol. Bahkan saya pernah mesen 5 kilo. Buat saya doang makan 3 hari. Semur jengkol. Ya,
Jadi kata Nabi, peliharalah, jagalah persaudaraan orang yang pernah berkawan dengan bapak kamu. Kalau kamu putuskan, naudzubillah, Allah cabut cahaya kita. Makanya tanya bapak, teman bapak siapa? Rajin sholat apa kagak? Hati-hati ya Pak, kalau bapak temannya gak rajin sholat, kalau bapak ikut kagak jadi sholat. Kalau bapak kita maaf, misalnya lalai dari mengingat Allah, misal tukang main judi, ingetin sama Pak, udah berhenti, udah tua. Jadi ada anak yang menasihati bapaknya, ada bapak yang menasihati. Jadi jangan egois, giliran anaknya menasihati, udah neng, udah tong, diem aja. Tahu kan cuma sebagian. Tidak. Ada nasihat anak kepada bapak. Karena kenapa? Sebab generasi penerus daripada perjuangan orang tua akan dilanjutkan dengan perjuangan anaknya untuk menyambung tali silaturahmi. Dari sinilah akan terbaca bahwa ketika kita melihat kondisi bapak yang sudah tidak ada, maka kita harus bisa menyayangi teman-temannya, gitu ya. Oke, Mas Pur, Pak D, walaupun orang tuanya udah nggak ada, pasti ceritanya teman bapak saya. Itu karena memang harus dihormati. Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Jadi kalau antum nanti, misal antum orang Jawa, ketika datang di bulan Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri, ziarah ke makam orang tua, jangan hanya orang tuanya yang kita tuju. Karena kita harus tahu juga di mana teman-teman bapak saya yang meninggal, di kuburnya di mana. Sebab itu juga teman dibacakan doa juga. Jangan egois. Bapak kita aja yang dituju. Ya saya datang ke makam, di samping makam mas saya ada empu saya, almarhum Poyana. Di saat depannya itu ada almarhum mertua saya, Bapak Ahmad Jubair. Waktu itu saya kagak tahu. Pas saya habis dari makam bapak saya, dari emak saya baca doa, saya cari ini makam bapak mertua saya di mana? Enggak tahu saya. Saya telepon kagak nyaut-nyaut. Saya miss call. Jadi jangan tuju pada satu tempat, karena dimanapun dan bagaimanapun orang tua kita pasti punya salah. Paham sampai sini? Harus paham. Alhamdulillah. Jadi ada dua hadis, sayangilah dirimu, sayangilah manusia sebagaimana engkau menyayangi diri sendiri, dan jagalah persahabatan sahabat bapak kita, walaupun bapak kita tidak ada, tapi sambung tali silaturahminya. Kenapa demikian Nabi ngajarin? Karena mungkin ada kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu yang diberikan oleh sahabat-sahabat bapak kita. Benar? Benar gak? Oh, gitu. Jadi contohnya, misalnya ambil, kalau bapaknya udah nggak ada, tetap baik sama saya. Ya gitu. Tapi Pak RT masih ada, Bang Ali tetap aja masih ada. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya terus saya apa? Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya menjadi imam sholat, baca suratul Fatihah, ada satu huruf tidak dibaca, apakah sholatnya sah atau tidak? Huruf Fatihah memang ada berapa? Kalau antum pengen belajar huruf Fatihah, ada di kalimat akhir kitab Safinatul Najah yang dulu pernah kita baca. Itu diantaranya adalah 19 huruf dari Bismillah. Kalau dijumlah suratul Fatihah itu kurang lebih 124 huruf. Maka ketika kita membaca Fatihah yang kurang satu huruf, maka diulangi. Misal, ihdinas siratal mustaqim, shotnya nggak pakai tasydid. Maka ketika kita salah diulangi, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, jangan faktor sengaja. Karena kalau kita dalam sholat bermain-main, Allah akan tetapkan Anda bermain-main, maka tidak akan pernah yang namanya akan merasa ragu setiap saat dia melakukan itu. Misal, awalnya orang itu takbir dari berulang-ulang, Allahu Akbar sekali jadi. Bahkan saking mudahnya hadisnya, Nabi itu dahulu sholat belum ada yang begini, belum ada yang bersedekap. Mulai ada sedekap jatuh pada saat ada perintah surah ke-11, Hud, itu ayat ke-114. Innal hasanata yujibna syai'an. Ketika Nabi dulu perintah sholat di masa 13 tahun kenabian Rasulullah, dari Isra Mi'rajnya Nabi cuma sholat Allahu Akbar, nggak bersedekap, irsal namanya. Nah,
Ketika itu disuruh baca Fatihah, orang yang sholat dalam bermain-main, maka dia akan terulang-ulang tanpa ada rasa ragu lagi. Sekali lagi, dulu tidak ada sejarahnya yang namanya takbir berulang-ulang. Karena dia awalnya main-main, Allah bikin, Anda harus berulang-ulang. Antum baca Fatihah, awalnya antum belajar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba-tiba pengen main-main, Alhamdulillahirabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu Allah akan catat yang dikhawatirkan, Anda akan selalu berulang-ulang. Maka kalau kita baca Fatihah, hurufnya ada yang kurang, maka balikin lagi. Dari mana? Pas tadi hurufnya yang hilang. Misal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada tasydid, balikin lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham? Kedua, bagaimana kalau sholat tarawih? Titik letaknya baca Fatihah ada di mana? Sedangkan kata Imam Syafi'i, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah seorang yang tidak membaca suratul Fatihah ketika dalam sholat. Kalau imam cepat dalam tarawih, maka barengi Fatihahnya. Saya ketika jadi imam, wasol saya ada di 3 tempat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Pas kamu lagi mendengarkan Fatihah saya, ikuti Fatihah saya. Ikuti Fatihah imam. Nah, biar keburu antara yang namanya baca surah dengan imam dengan Fatihah kita. Kalau memang tidak keburu, barengi Fatihahnya menurut mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau menurut Imam mazhab Maliki, kalau seorang makmum tidak perlu baca Fatihah sudah sah. Jadi ketika jadi makmum, Allahu Akbar, diam aja dari awal sampai akhir. Waladhdallin, amin. Udah amin doang. Si imam baca surah, diam aja dengerin. Fastami'u lahu wa ansitu. Ayatnya dengarkan, kamu akan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah gak usah baca apa-apa, itu udah sah. Paham? Jadi kalau sholat tarawih, kalau imamnya cepat, silakan dibarengin. Kalau takut ketinggalan Fatihah, tapi kalau emang nggak juga, pakai mazhab Maliki, gak usah baca apa-apa. Antum sudah sah dinyatakan sholat. Paham saya di sini? Nah, mantep gitu. Ya, besok Fatihah jangan dulu-dulu nama imam. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah tagassum tanzaltumul maqabir. Antum baca juga Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini saingan nih, enggak boleh. Kamu dengerin aja. Ija Qur'an Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, ya dengerin. Itu mazhabnya Maliki, tanpa membaca Fatihah sudah dinyatakan sah menjadi makmum. Paham? Ayo, hadis ke 30 berapa? Ke 40. Nih kalimatnya ada rahasia Allah yang bisa menghilangkan ampunan dosa dari perbuatan-perbuatan manusia. Ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'un. Ada ucapan-ucapan yang Allah cintai dalam 4 kalimat. Ahabbu, paling dicintai ucapan oleh Allah Subhanahu wa taala, arba'un, ada 4 kalimat. Apa kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada berapa saya? Ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak bermasalah dari mana saja kamu mulai. Boleh la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh? Antum balik. Alhamdulillah Allahu akbar. La ilaha illallah subhanallah. Tapi yang teratur subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Untuk apa kalimat subhanallah? Untuk menepis segala kelakuan buruk yang ada pada manusia. Subhanallah. Di antaranya ayat yang sering tercantum, wa qalu ittakhadallahu walada. Dan mereka orang-orang kaum musyrikin mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Di kalimat itu dilanjutkan subhana. Bukan begitu ceritanya. Jadi kalimat subhana buat menepis sesuatu berita yang dusta, buat menepis sesuatu hal-hal yang buruk. Lihat surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-1. Ketika Isra Mi'raj Allah bicara subhanalladzi, Maha suci Allah. Kenapa? Saat itu maaf, ketika Nabi cerita tentang perginya Isra Mi'raj,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, banyak yang mengatakan Nabi begini, Nabi begitu, Nabi begini. Kata Allah, subhana, tepis semua. Itu cerita yang jangan didengerin ya Rasulullah. Subhana. Paham? Makanya jikiran Nabi sholat kalimatnya apa? Subhanallah, subhanallah. Ya bacanya jangan cepat. Iya, salahnya imam kita begitu tuh. Nggak paham dengan makna subhanallah. Nih, saya beritahu cara zikirnya subhanallah. Subhanallah, ya Allah saya pelit, dermawankan saya. Subhanallah, ya Allah saya sombong, jangan engkau jadikan aku sombong lagi. Subhanallah, ya Allah aku pendendam, jangan dendam lagi ya Allah. Subhanallah, ya Allah saya begini, tepiskan semuanya. Subhanallah, saya bawel ya Allah, jangan bawel lagi ya Allah. Makanya lihat kalimat yang diajarkan sama Nabi ketika ruku, ketika sujud, kalimatnya sama depannya. Subhana rabbiyal azim. Ketika lagi sujud, subhana rabbiyal a'la. Kalimatnya tetap subhana. Kenapa? Karena dalam kondisi sholat Allah menepis segala keburukannya. Makanya sesuatu yang heran adalah kalau ada si fulan bin fulan rajin sholat tapi kelakuannya masih nggak baik, ada yang salah dari bacaannya. Subhanallah, tapi masih jahat semua. Nah, kalimat subhanallah bukan untuk pembacaan kalimat melihat yang indah, bukan. Antum ke pegunungan, melihat taman-taman begitu indah, ngelihatnya subhanallah. Jangan. Harus diucapkan adalah Masya Allah. Apa ayatnya? Ada di surah Al-Kahfi. Waqalu Masya Allah. Kalau melihat yang indah-indah, kalau kalimatnya adalah Masya Allah. Antum lagi di pinggir jalan, lagi naik motor ngelihat cewek cakep banget, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Antum lagi puasa, ngabuburit, tahu-tahu Allah perlihatkan ada wanita cakep, maaf, celananya Hawaii, bajunya Duhai. Yang kita lihatin, apa yang diucapin? Alhamdulillah. Kata Bang Haji Jamal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Kedua, alhamdulillah. Makanya zikirnya apa? Subhanallah, subhanallah. Habis subhanallah 33. Alhamdulillah. Ya Allah, pernah gak kita dialog dengan badan kita? Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih mata saya bisa melihat. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih telinga saya bisa mendengar. Jadi ungkapan syukur itu dibicarakan. Jangan hanya alhamdulillah, apa coba? Gak paham maknanya ini. Bisa lagi. La ilaha illallah, kunci surga. Nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang yang tadi paginya dia beriman, sorenya kafir. Yang sorenya beriman, paginya kafir. Maka kata Nabi, faksiru qalu la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Untuk apa kalimat Allahu akbar semuanya? Ya, lagi salat ketika usolli Allahu akbar. Ketika pengen ruku Allahu akbar. Bangun dari ruku sami Allah liman hamidah. Ada apa dengan itu? Nanti kita bahas ya, ada di kitabnya. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu akbar, itu menandakan itu jangan sombong jadi hamba. Makanya heran kalau ada orang rajin salat tapi masih sombong. Ada orang kaya, Allahu akbar. Oh, dia orang kaya rajin salat, Allahu akbar, tapi dia merasa kaya. Saya heran katanya. Karena kalau orang udah mengucapkan Allahu akbar, kagak ada yang apa-apa kecuali Allah yang maha besar. Nah, kalimat ini kata Nabi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Boleh, kamu mulai dari mana saja boleh. Contoh, selesai salat mengucapkan alhamdulillah, astagfirullah, lalu zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nih, tapi kalimat yang bagus, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka siapapun orang yang membaca kalimat ini, lalu kalimat satu ini ditimbang oleh arasy antara kanan dengan kiri, kebaikan dengan keburukan, maka dengan kalimat ini jomplang semuanya. Maka lebih berat kalimat subhanallah sampai la ilaha illallah ketimbang beratnya arasy. Oleh karena itu ada sholat yang paling hebat di antara sholat sunnah setelah tahajud adalah tasbih.
Salat sunnah tasbih. Pernah saya hadisnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah dipegang tangannya sama Nabi. Hikayatnya, kalau ada yang bertanya emang ada dalil salat tasbih? Ada. Dari Ibnu Abbas dipegang tangannya sama Nabi. Hai Ibnu Abbas, aku beritahu, ada salat sunnah yang bisa menghapuskan seluruh dosa. Kalau kamu gak bisa mengerjakan setiap malam, kerjakan setiap minggu. Kalau kamu gak bisa ngerjain setiap minggu, kerjakan 1 bulan sekali. Kalau 1 bulan sekali gak bisa, setiap 1 tahun sekali. 1 tahun gak bisa, maka seumur hidup kamu harus sholat ini sekali, sholat sunnah tasbih. Emang kenapa ya Rasulullah? Ketika ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, maka gugur semua dosa-dosanya. Maka saya pernah katakan sama teman-teman, antum sholat tasbih lah. Orang yang sholat tasbih lagi ganti oli, motor berat, wah, sudah ganti oli. Iya. Akhirnya dia apa ini? Dimasukin ke bengkel, diganti. Sama. Manusia kalau pengen ganti oli, maka gantilah dengan sholat sunnah tasbih. Dan tiap malam, udah malam ke berapa malam? Ke-4 berarti itikafnya ke-4 kali. Itu melaksanakan sholat sunnah tasbih di masjid mulai jam 2 selesai jam berapa? Jam 3:30. Saya cuma ngasih tahu, tapi saya nggak ke masjid sholatnya. Saya cuma ngasih tahu, tapi saya nggak ke masjid. Saya lebih merasa akib, merasa tenang di rumah. Dan sebelum sholat sunnah tasbih, saya melaksanakan beberapa sholat. Ada 13 sholat yang saya kerjain. Mau ikut? Nanti insya Allah kalau satu saat Allah izinkan saya datang ke masjid 13 sholat itu saya kerjain. Apa saja sholatnya Ustaz? 1. Sholat sunnah awabin, sholat sunnah taubat, sholat sunnah birrul walidain, sholat sunnah hijjul iman, sholat sunnah syukur nikmat, sholat sunnah taubat. Banyak banget ya. Sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah lailatul qadri. 2 kali, 4 rakaat sholat sunnah Lailatul Qadri, berarti 10. Tambah lagi sholat sunnah tahajud 11. Tambah lagi sholat sunnah syukur wudu 12. Tambah lagi sholat sunnah witir. Kalau amat tasbih itu 16 sholat sunnah. Mau ikut? Sedikit. Mulai jam 2 selesai. Mulai jam 2 insya Allah jam 4 selesai. Saya duduk, saya baca doanya sedikit doang. Allahumma fir lana junubana kullaha ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa semuanya, dosa saya, keluarga saya, murid-murid saya, guru-guru saya, orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang mencintai saya, orang-orang yang membenci, orang-orang yang dengki, maafin semua dosanya ya Allah. Kadang-kadang kita doanya panjang banget. Paham? Kagak. Misalnya Deva baca Allahumma fir lana, kita mau nasihat. Jadi 4 kalimat ini menandakan bahwasanya siapapun yang membaca maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ditambahin sebenarnya ada kalimatnya. Subhanallah, ini pernah diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Arash. Pertama kali kalimat subhanallah itu adalah kalimat malaikat Arash yang ketika merasa berat mengampul Arash. Dan ketika dia curhat sama Allah, ya Allah merasa berat dengan kondisi saya Allah, maka berikanlah sesuatu yang bisa meringankan saya. Kata Allah, subhanallah, ucapkan subhanallah. Maka sampai hari kiamat malaikat ini akan membacakan subhanallah. Kedua ada kalimat alhamdulillah. Ini sejarahnya ketika Nabi Allah Adam alaihissalam dan dia dimasukkan ruh dalam jasadnya dan sempurna ruhnya, maka terjadi sesuatu bersin pada Nabi Adam. Kata Allah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 kalimat. Ketiga ada kalimat subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. Ketika Nabi Allah Nuh diutus oleh Allah untuk kaumnya dan Nabi Allah Nuh mensiarkan Islam pertama kali di muka bumi, kalimat pertama diucapkan la ilaha illallah wa nuhu rasulullah. 3. Allahu akbar. Kalimat ini pernah diperintahkan ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam dan digorok lehernya Nabi Allah Ismail, tapi Allah izinkan tidak mempan itu goloknya dan diganti dengan 2 kambing gibas. Kata Allah, hai Ibrahim, sebelum kau menyembelih ucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Allahu Akbar. Sejarahnya tuh. Ini diceritain sama malaikat Jibril kepada Nabi dan mana malaikat Jibril dengan cerita penuh semangat, Nabi penuh dengan antusias. Sangat indah itu dan Nabi spontanitas keluar dari lisannya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka kalimat itu disatukan menjadi kalimat subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini saya baca ketika salat tasbih. Yang lain sampai wallahu akbar, saya baca sampai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kedua, ketika sholat Idul Fitri, yang rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua adalah 5 kali takbir. Diselingi dengan setelah niat usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, apa yang dibaca? Ingat, ada 2 sholat yang nggak boleh pakai doa iftitah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Mayit. Maka ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ketika Allahu akbar, maka selingi dengan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Maka siapapun orang yang mengamalkan tasbih ini, maka dalam kondisi andai saja dia pengen tidur membaca ini dan dia meninggal besokannya, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, mantap enggak? Nah, ingatin sejarahnya ya? Susah. Antum saya informasikan, saya baca buku ngafalnya banyak. Dalam kitab Risalatul Rasul karangan saya Muhammad bin Muhammad. Itu ada sejarah kalimat-kalimat yang dilantunkan oleh Allah dan diinformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham? Jadi mau sholat tasbih? Oh, kalau yang mau ikut boleh itikaf, silakan itikaf. Jadi malam ke-24. Ini salahnya kita, itu Lailatul Qadar dikejar. Sekarang nggak sholat tarawih malam genap ini mah besok aja malam ganjil. Nggak boleh. Giliran malam ganjil sholat, giliran malam genap kagak, jangan. Sholat mah sholat aja, Lailatul Qadar bagaimana aja. Yang kedua, Lailatul Qadar bukan hanya diberikan pada orang ahli ibadah. Ada orang ahli maksiat pun mendapatkan Lailatul Qadar atas izin Allah. Salah satunya adalah muridnya Syekh Khalil Al-Bangkalan daerah Madura. Punya murid namanya Ahmad Kusyairi. Beliau waktu lagi pesantren Ahmad Kusyairi di Madura, itu dalam kondisi kata Syekh Khalil Bangkalan, wahai murid-muridku, ini malam ganjilnya Lailatul Qadar. Maka carilah sedapat mungkin. Para santri, ada yang baca Quran, ada yang sholat malam, ada yang sholat tahajud, tapi Ahmad Kusyairi tidur. Ahmad Kusyairi tidur. Yang dapat Lailatul Qadar yang ibadah apa yang tidur? Yang tidur. Ya bisa tidur aja jam ibadah. Bukan, ini orang yang berkualitas. Jadi artinya Lailatul Qadar dia mau datang malam genap, malam ganjil, maka informasinya sebenarnya kalau antum perhatikan ayat daripada inna anzalnahu fi lailatul qadr ilahil ayat, itu Lailatul Qadar itu bisa jatuh pada malam 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan. Tapi karena hadis yang berkumandang dari Abu Hurairah, itu kata Nabi, carilah malam-malam ganjil, carilah di malam-malam ganjil, ya kan? Berarti kan belum tentu turun di malam ganjil. Kemungkinan di pertengahan Lailatul Qadar udah ada. Dan orang yang bisa merasakan Lailatul Qadar, salamun qaulan. Ada kalimat salam di surah ke-97 Al-Qadar. Salamun qaulan min rabbir rahim. Kalau antum merasakan ada sentuhan ketika lagi ibadah dan tiba-tiba merinding dan mengeluarkan air mata, berarti antum lagi disalamin sama Malaikat Jibril alaihi salam. Makanya kalau sholat tasbih lampunya matiin. Lampunya matiin biar khusyuk. Terus ya udah. Karena dalam kondisi gelap lebih berkhusyuk dibanding kondisi dan sendirian lebih bermakna daripada ramai. Kedua, tidak ada dalil yang menyuruh, yang disuruh oleh Nabi untuk melaksanakan sholat tasbih berjamaah. Tidak ada dalil. Yang ada dalil Nabi dalam Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 187, wa antum aqifuna fil masajid. Kalau antum pengen fokus ibadah ke masjid dan bukan sholat tasbih berjamaah, tapi laksanakan baca Qurannya. Makanya yuk, ini malam-malam akhir, malam ke-24, kalau dalam prediksi para ulama, diantaranya Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, kalau jatuhnya puasa Ramadan pada hari Jumat, maka akan terjadi yang namanya Lailatul Qadar pada malam ke-27. Kalau hari jatuhnya hari Senin, maka kemungkinan jatuhnya pada malam ke-21 Ramadan. Kalau bagi saya, mau malam keberapa, ibadah aja deh. Malam keberapa, ibadah aja. Apa keistimewaannya? 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Kalau antum misalnya saat ini lagi baca Alif Lam Mim, sadaqallahul azim. Itu dihitung sama Allah Alif Lam Mim 83 tahun. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Makanya usahakan jangan ketinggalan ibadah setiap malamnya. Dan jangan mikir tidur. Kalau lagi main kerambol, udah main kerambol. Kalau Lailatul Qadar lagi main kerambol, itu 83 tahun dihitung main kerambol. Bang Haji, si Sultan, si Wahyu, itu dihitung kerambol. Itu yang berhati-hati ya.
Wah, main kabur ya entar malam. Emang kenapa? Kita malam benar. Nggak mungkin lah itu gara. Emang antum yang nentuin gitu kan? Jadi kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Antum baca 3 kali, 4 kali surah Nabi sebelum tidur. Gampang enggak? Gampang. Lanjut, hadis ke-41. Ini pesan Nabi yang buat kita semua. Ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun mukramun. Rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Nah, ahabbu buyutikum ilallah. Rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah baitun fihi yatim mukramun. Ada anak yatim yang dimuliakan oleh sahibul baitnya. Paham? Sekarang antum cinta gak sama anak yatim? Cinta kan? Ini bajunya ada. Oh iya. Cinta yatim. Makanya waktu lagi ada acara yang dulu cinta yatim, saya bikin cinta yatim dan fakir miskin. Ada satu ayat surah Al-Fajr yang sering saya baca di waktu imam subuh. Itu kalau kadang-kadang yang kagak paham, diam aja. Tapi kalau antum yang paham, ada kalimatnya yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah begini, wala tahadduna ala tu'amil miskin. Tapi diawali dengan kalla balla tukrimunal yatim. Tahu gak kenapa antum kagak pernah merasa cukup dalam harta? Tahu gak kenapa hati antum selalu resah ketika antum diberikan nikmat oleh Allah? Kalla balla tukrimunal yatim. Kemungkinan itu kurang perhatian sama anak yatim. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Kemungkinan antum kagak perhatiin orang fakir-fakir miskin. Maka oleh karena itu kata Nabi, kalau antum pengen rumahnya dimuliakan, itu ada namanya anak yatim masukin ke dalam, muliakan dia, kasih makan dia. Nah, ada 23 ayat di Al-Quran dengan surah yang berbeda itu tentang anak yatim. Saya informasikan kembali, ada 23 ayat pembicaraan tentang anak yatim di 23 surah dengan kalimat yang begitu indah. Salah satunya kita ambil contoh tentang anak yatim surah kedua Al-Baqarah ayat 220. Diawali dengan kalimat fid dunya wal akhirah. Kalau bahasa kita kata Allah, antum mau enggak saya beritahu tentang kebahagiaan dunia akhirat? Makanya kalimatnya fid dunya wal akhirah. Antum mau enggak saya beritahu tentang kebaikan yang ente akan berikan tentang kebaikan dunia akhirat? Kata Nabi, ya. Lihat kalimatnya, wa yas'alunaka 'anil yatama. Banyak yang bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang anak yatim. Surah kedua Al-Baqarah ayat 220. Kata Allah, qul islahul lahum khair. Katakanlah wahai Muhammad, mengurus mereka, memperhatikan mereka, lantas memberikan kebutuhan mereka, khair. Itu sangat baik buat Anda semua. Antum pengen mendapatkan kebaikan dunia, urus anak yatim. Antum pengen kebaikan di akhirat, urus anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakanlah Muhammad, mengurus mereka itu adalah sangat baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau Anda bergaul sama mereka, anggap mereka saudara kita. Adem anak yatim piatu, dia bergaul di masjid, anggap saudara kita, walaupun sering ngeselin. Walaupun sering ngeselin. Emang ada dalilnya. Kalau Allah pengen berkehendak, ya dibikin kesel kamu. Dia bikin kesel. Anak yatim itu bikin kesel. Dibilangin susah, dia begini susah. Makanya alhamdulillah Allah berikan ketakutan ada pada diri saya. Dia melihat saya lagi megang es, padahal kondisi tadi siang. Dia lihat ada Pak Ustadz, itu esnya dibuang. Padahal saya pas maghrib ketemu sama saya. Tadi saya maghrib di sini, saya tanya, ada puasa? Ngakunya puasa. Padahal dia sengaja minum es. Makanya tahu kalau saya pengen bikin kehendak sama antum, Anda bikin susah dulu mereka. Apakah antum tetap perhatian? Ada yang kedua, ada seorang yang ahli ibadah yang dicatat doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas satu hari Allah perintahkan bertemu dengan seorang malaikat pencatat daripada ahli surga dan ahli neraka. Ketika dia sedang menyendiri beribadah kepada Allah, lantas ditanya, kamu siapa? Saya adalah malaikat yang Allah utus dalam bentuk seperti ini. Lalu apa yang kamu bawa di tanganmu? Ini adalah catatan penduduk surga. Apakah ada nama saya? Kata ahli ibadah. Kata malaikat, tidak ada. Nangis dia. Nangis. Pas nangis,
Apa yang membuat saya tidak bisa masuk surga? Apa yang membuat saya tidak ada dalam catatan buku surga? Apa kata malaikat? Ingat pesannya, dengarkan. Ketika engkau beribadah, Allah tahu. Antum rajin tahajud, Allah tahu. Antum rajin puasa, Allah tahu. Tapi antum tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekitar. Ada anak yatim yang selalu terlantar dengan kondisi kamu. Kamu selalu enak-enakan ibadah, tapi ada seseorang yang sedang kelaparan, kamu tidak mau peduli. Ingat, orang yang ibadahnya baik, maka sosialnya tinggi. Makanya ingat, kalau antum belajar yang namanya makna hakikat daripada sholat, itu semuanya terbuka. Contoh, Allahu Akbar, kita harus mengangkat tangan bahwasanya saya memasrahkan diri dan tidak ada yang besar kecuali Allah. Disedekapkan dan tidak ada orang sedekap dengan tangan bergenjel. Ini menandakan bahwa kalau antum habis sholat, jangan pernah yang menjadi orang pelit. Buka tangannya, buka tangannya. Makanya heran kalau ada orang rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, tapi masih pelit. Tanya, ada yang salah dari sholat? Oh. Jadi kalau antum pengen dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah, sering-sering perhatiin anak yatim. Antum rajin ibadah, anak yatimnya terlantar, hati-hati antum. Antum rajin ibadah, lihat surah Al-Maun. Surah Al-Maun yang diucapkan kalimat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu. Ini, tahukah kamu orang yang sering jadi orang bohong tentang agama saya? Dia yang ngaku Islam tapi dia ternyata gitu kan? Ayat keduanya apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka kadang-kadang suka menghina anak yatim. Enggak perhatiin tapi dihina. Dikatain tapi enggak pernah ditopang. Wala tahadduna la tu'amil, tapi kagak pernah ngasih makan orang fakir miskin. Jadi sholat kita fawaidul lil celakente. Sholat mulu tapi enggak perhatian. Ingat, Nabi itu mengajarkan sosial lebih banyak ketimbang ibadah. Ibadah sama Allah cuma 3 hal yang diwajibin: sholat, puasa Ramadan, haji jika mampu. Selesai gak? Dibarengi sholat dengan zakat, gitu kan? Cuma itu doang perintah Allah. Tapi lihat Al-Quran, dari juz yang 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, 77.329 huruf, terus 23.280 kalimat, 7.777 tanda baca, itu lebih banyak sosialnya ketimbang ibadah. Maka yuk perhatikan anak yatim, perhatikan fakir miskin. Makanya dengan adanya itu Allah perintahkan dengan adanya zakat. Buat siapa zakat? Lihat surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60, ada penerima mustahik zakat yang itu harus kita perhatikan walaupun setelah Ramadan. Maka intinya daripada hadis ini, jangan pernah melalaikan kebutuhan daripada anak yatim. Siapa anak yatim? Secara zahir anak yatim adalah anak yang ditinggal bapaknya. Ingat, bukan emaknya, bapaknya, dan dalam kondisi belum balik. Tapi kata Imam Syafi'i, hakikat daripada yatim yang sebenarnya adalah seseorang yang bodoh yang tidak mau belajar. Seseorang yang bodoh tidak mau belajar. Tapi yang dimaksud di sini Al-Quran adalah orang yang ditinggal wafat bapaknya dan kondisinya belum balik. Paham ya? Dan kita memang harus cinta sama anak yatim. Kenapa demikian? 1, perintah Allah. 2, perintah Rasulullah SAW. Yuk muliain anak yatim, perhatikan anak yatim. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Wah, banyak nih pertanyaannya nih. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa perbedaan sholat sunnah syukur dengan duha? Sholat sunnah syukur itu adalah bagian ungkapan cinta kita kepada hal yang diberikan oleh Allah dan menyatakan bahwa syukur itu bagian daripada ungkapan secara apresiasi perbuatan. Syukur itu bukan hanya dengan sholat, tapi syukur dengan alhamdulillah pun dengan syukur. Tapi hakikat daripada syukur sebenarnya sesuai dari hadis Nabi ketika ditanya sama Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling mulia, yang akan dijamin tidak melakukan dosa. Sekalipun melakukan kesalahan, Allah ampuni segala dosanya. Tapi kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Jawaban Nabi, afala akunu abdan syakura. Dari sinilah akhirnya sholat syukur itu cuma muncul pada bagian bukan ahli fikih, tapi ahli tarekat. Sholat yang saya tadi sebutkan itu bukan bagian dari fikih, tapi pengajaran dan pembelajaran yang saya dapat dari guru-guru tarekat saya. Ada sholat sunnah syukur dikerjakan di waktu
usai sholat maghrib dan kondisinya dalam kondisi duduk. Ini. Usolli sunnatan syukri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau pakai bahasa Indonesianya, ya Allah, saya sholat sunnah syukur karena Allah Ta'ala. Sama bacanya, boleh baca ayat rakaat pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr, rakaat kedua inna a'tainakal kautsar. Allahu Akbar, sholatnya sama, selesai 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjakan pada waktu ba'da maghrib, setelah sholat maghrib, atau dikerjakan di waktu pagi hari. Ungkapan rasa syukur kondisi dalam kondisi duduk. Sedangkan sholat duha yang dianjurkan sama Nabi di pagi hari setelah matahari terbit. Dan sholat duha ini adalah sebagai pengganti sedekah 360 bagian rusuk tubuh bagian tubuh kita. Kata Nabi, kalau antum tidak mampu bersedekah, kata Nabi, setiap tubuh ini punya sedekah, dan sedekah kita dicukupkan dengan sholat duha. Jadi apa bedanya sholat sunnah syukur dengan sholat duha? Kalau syukur cuma ungkapan, ya Allah terima kasih loh, sampai malam ini kau masih menggerakkan mata saya, kau masih menggerakkan tangan saya. Tapi kalau duha, ungkapan bagian dari hal ibadah yang anjuran hadis Nabi, dan ini sudah menjadi maklum daripada ahli fikih dan ahli tasawuf. Jadi perbedaannya sangat jauh. Yang kedua, apakah syarat sholat tahajud benar? Wajib tidur dulu. Kalau kita tidak tidur, sholat kita tidak dianggap tahajud. Kita harus paham dulu. Sholat tahajud ada di surah ke-17, surah Isra ayat 78. Ketika Nabi waqimis salata liduluki syamsi ila wasyakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Hai Muhammad, ada di sepertiga malam itu, ada sholat sunnah yang diwajibkan buat kamu, tapi hukumnya sunnah buat umat Nabi. Wa minal laili fatahajjat bihi. Apa itu tahajjud? Sujud. Dan sepertiga malam perbanyak sujud. Maka sebenarnya sholat tarawih pun bisa disebut dengan sholat tahajud. Setiap pekerjaan sholat sunnah yang dikerjakan setelah isya namanya tahajud. Walaupun namanya tarawih, antum nilainya tahajud. Antum pengen tidur jam 11 malam, pengen tidur, antum lihat nggak usolli sunnatan hajat dinilainya tahajud. Antum sholat istikharah dinilainya tahajud. Nah, tahajud yang pernah dipertentangkan apakah boleh tidur dulu atau tidak, ini adalah kisahnya Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Nabi menerangkan ayat tadi tentang surah tahajud, surah Al-Isra ayat ke-78, kata Nabi, wahai Abu Bakar, kamu tidur dulu apa enggak? Tidur ya Rasul. Kamu orang kuat. Kamu orang yang kuat. Kenapa? Kalau orang udah tidur kira-kira malas banget apa? Terusin tidur. Maunya terusin tidur. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar sepertiga malam beliau bangun, dianggap sama Nabi orang yang kuat. Umar ditanya, Umar, apakah kamu tidur dulu kalau sebelum tahajud? Tidak ya Rasul. Saya pantang buat tidur malam. Kamu orang yang hati-hati. Jadi jangan bicara tidur dulu atau tidak. Bicaranya adalah kita mampu gak berdiri di hadapan Allah ketika orang lagi banyak tidur. Tuh. Jadi setiap nilai yang di waktu malam dikerjakan sunnah nilainya, itu dianggap tahajud namanya. Paham? Jadi ayatnya surah 17 Al-Isra ayat ke-78 dari kalimat wa minal laili fatahajjat bi yang diawali dengan aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail ila akhir ayat. Jadi jangan ditanya boleh tidur apa kagak. Sebenarnya saya juga tidur dulu. Cuma kadang-kadang tidurnya di atas sajadah. Jadi saya takut kalau bahasa surah As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Kalau kita habis salat subuh tuh, kita kan habis sujud sajadah kan? Allahu Akbar. Itu ayat 15 tuh. Pas saya teruskan kalimatnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada sebagian hamba-hambaku yang tidurnya bergiling ke kanan, bergiling ke kiri karena dia takut kesiangan kagak tahajud. Dia khawatir bahwasanya dia lupa dengan Allah. Dia kagak enak makan, kagak enak minum kalau sebelum tahajud. Imam Al-Ghazali dalam kisahnya dikutip dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali pernah pagi-pagi itu nangis. Pengen ngajar udah ngadepin kitab, nangis sampai kagak jadi ngajar. Ditanya sama muridnya, wahai saya, kenapa dari tadi nangis mulu kagak jadi ngajar, Bang? Apa yang membuat engkau nangis wahai guruku? Apa kata Imam Ghazali? Semalam saya kesiangan kagak tahajud. Padahal ahli surga. Kita kesiangan subuh masih bisa ketawa. Kenapa yang ketawa? Padahal subuhnya kesiangan. Jadi kalau antum baca buku The Power of Salat, ternyata ada sebuah hadis-hadis Nabi yang bisa diteliti. Kenapa harus sholat zuhur? Ada apa dengan mega dunia ini?
Bahkan kenapa harus sholat subuh? Nabi mementingkan sholat subuh. Dunia ini berubah menjadi warna biru. Kalau malam berubah menjadi nila. Orang yang kesiangan sholat subuh maka aura-auranya akan hilang semua. Gitu kan? Makanya di Ramadan itu orang kelihatannya ganteng-ganteng, cakep-cakep. Oh, Fadil yang tadinya jelek ganteng. Wahyu, lihat tuh Wahyu. Buram maksudnya. Nah, kenapa kelihatan cantik? Satu, subuhnya kagak kesiangan. Iya nggak? Ada yang subuhnya kesiangan? Berarti nggak sahur. Orang yang subuhnya kesiangan saat ini berarti nggak sahur. Makanya saya heran kalau kesiangan alarm udah bunyi. HP itu kadang-kadang saya kesal sendiri, udah dimatiin masih bunyi. Saya sampai bilang sama HP saya udah bangun, bahkan saya belum tidur, masih bunyi aja kenapa? Gitu. Kata anak saya, Abi belum dimatiin ya? Iya, saya ajak ngomong doang, jadi nggak dimatiin ya. Ya, jadi sholat tahajud. Jadi pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan nanti setelah kita baca hadis yang selanjutnya, karena ada hal-hal yang diinformasikan sama Nabi sangat menarik kita. Lanjut. Ahabullahu ta'ala abda. Ada seorang hamba yang sangat dicintai sama Allah. Di sosial semua nih. Allah senang sama hamba yang bersifat sosial. Apa diantaranya? Samhan ijabah. Sangat mudah apabila dia lagi jualan. Jualan kagak nyulitin orang. Kalau anak gede mah berarti kesurupan. Ya, kata Nabi, ada seorang hamba yang sangat dicintai sama Allah. Yang pertama, samhan ijabah, sangat mudah kalau jualan, kagak bikin sulit sama orang, kagak bikin sulit. Antum jadi penjual, misal antum penjual apa nih, ayam geprek misalnya kan, pas jual ayam geprek dikatakan, Mas uangnya kurang, harganya 15 ya Mas, saya mau jual 10.000, ya udah deh nggak apa-apa dah, gitu tuh. Orang yang jualan jangan bikin susah. Nah, yang bikin susah kebanyakan maaf, yang penjaga, yang jualan dealer motor, dealer mobil tuh susah tuh. Giliran belinya kontan susah, giliran belinya kredit. Kenapa demikian? Maaf, karena katanya untungnya lebih banyak kredit ketimbang kontan. Padahal ada barangnya, dibikin susah sama si penjual. Itu dosa hukumnya. Dan gak dicintain sama Allah. Jadi kalau jadi pembeli, jadi penjual harus jadi orang yang baik. Makanya salah satu sifat yang gak bisa saya lakukan itu adalah sifat jualan. Jadi kalau istri saya dulu pernah jualan Rabbani, ada orang tua yang pengen nawar, Ustaz ini harga kerudungannya berapa? 120 Nyai. Ya Nyai gak punya duit, ya udah buat Nyai aja dah, sedangkan ditanya mana kerudungannya, udah saya bagi orang. Ya, jadi untungnya gak ada untung orang dibagi orang. Ya. Jadi kalau jualan masker berapa nih? Satunya 5.000 misalnya. Terus buat kemana? Ke masjid. Udah gak usah bayar, dia aja 15 rosin. Kan gitu kan? Terus nggak dapat duit. Iya, kan? Nangis aja dah. Itu kalau jadi penjual. Dibalikin lagi, diteruskan lagi hadisnya. Ijabah lantas wasamhan ijashtara. Mudah kalau lagi pengen belanja, jangan nawar doang, kagak jadi beli. Ya Allah tuh antum lihat orang jualan baju udah diungkat angkit jadi beli mbak, kagak. Allah ya karim. Ada tukang sayur mana didorong pakai gerobak, beli bayam berapa siketnya 1.500 masih ditawar. Ya Allah masih ditawar 1.500. Nah kalau beli itu bikin mudah. Kalau antum apalagi, saya pernah beli sapu lidi nih Bang, saya pernah beli sapu lidi. Ada ibu-ibu tuh di depan rumah saya beli sapu lidi, padahal saya kagak niat beli. Saya cuma kasihan lihat, ya Allah tuh ibu-ibu bawanya banyak banget. Berapa sapu lidi? 12.000. 12.000, 15 ya. 15 dah saya beli. Gitu. Jadi kadang-kadang maaf ya, perempuan ini yang sangat nauzubillah. Nawarnya nyakitin banget, nyawarnya nyakitin. Harga 100.000 ditawarnya 30. Saya bertawar begitu udah buat mbak aja ambil. Kalau nawar jangan nyakitin, kalau beli jangan nyakitin orang. Antum lihat ketika antum kalau pernah nawar. Indomaret pernah nawar. Hah? Giliran ke warung Mbak Bude Mas Pur, ngutang mulu, gimana sih? Giliran di warung ngutang, giliran di Alfa nggak ada yang ngutang. Jangan. Itu jadi pembeli pelit banget. Kesian orang udah bawa, Mbak beli baju Mbak. Ya coba lihat, diangkat tuh. Bahkan yang tadinya tuh dijembreng, dilepit kagak. Allah ya kali. Jadi beli Mbak, enggak. Saya bukan ngomongin orang sini ya.
Orang Indonesia khususnya Sumur. Jadi Mala, Yuyung semua, terus Najwa ya, kalau beli, wah beli yang kan berapa harganya es? 1.000, wah murah banget, itu saya bayarin 2.000 mau saya kembali. Itu diajarin sama Nabi. Jadi saya kadang-kadang dibilang stres, dibilang rada-rada, karena dia nggak tahu hadis Nabi. Tapi yang tahu hadis Nabi itulah yang diajarkan sama Nabi. Oh, Nabi kalau lagi beli sesuatu, ingat Nabi juga pernah belanja, Nabi pernah beli sesuatu, Nabi juga pernah dagang sesuatu. Dan kalau kita baca hadis Nabi, Nabi itu kagak banyak nawar. Berapa harganya? Sekian, ya Allah mudah-mudahan berkah. Udah bayar, didoain sama Nabi. Ini kagak, ya Allah. Saya mau nanya, ada tukang mangga kan? Pernah tuh tukang mangga terkenal tukang buahan si Ucil namanya. Ucil kayak gitu. Mas, boleh tanya, apa Pak Ustaz? Dapat untung berapa ente bayar bang? Saya ngamalin hadis Nabi Ustaz. Wah, saya bayar gerobaknya. Nggak mau juga. Jadi kalau beli sesuatu jangan banyak nawar tapi nggak jadi. Sedikit nawar, yang penting jangan membuat kedustaan pada si pembeli. Misal, saya pernah pengen beli durian. Saya beli durian, harganya itu satunya 90.000. Saya bilang 80.000 dapat gak? Dari 90 saya katakan 80.000 dapat gak? Jawabannya, yo segitu mas saya nggak dapat untung. Mas, saya tahu tentang harga durian. Mohon maaf, daripada antum berbohong lebih baik saya nggak jadi. Nah, karena harga durian itu maaf kalau secara langsung turunnya kemungkinan harganya bisa 10.000, tapi ketika saya ingin beli harganya 90.000, saya nyatakan dapat gak kalau 80.000? Dia menyauti dengan kalimat ya saya mau nggak dapat untung, padahal untungnya udah gede, nggak jadi beli karena anda berdusta dengan saya. Oh, untungnya udah gede, auzubillah. Jangan membuat seseorang berbuat dosa cuma gara-gara penawaran. Nah yang terjadi nih, kalau antum beli di pasar yang bukan ada label harganya, antum udah nawar nih, ini baju berapa bu? Berapa mas? Oh iya, misal 100.000. Oh, gimana kalau 80.000? Nggak dapat. Tiba-tiba antum jalan, dipanggil, ya udah dapat. Antum jadi dosa. Oh iya udah jadi dah. Tadi nggak jadi, kenapa sekarang saya pergi jadi? Kalau orang sudah berpisah, ya kan? Orang udah berpisah, keluar daripada toko, ini kan udah berpisah kan? Dipanggil lagi, ya mbak, iya neng sini neng, dapat dah 80. Ya Allah, tadi kenapa ibu bilang gak jadi, gak dapat? Antum jadi beli, si pembeli dosa, si penjual dosa. Makanya kalau kata teman-teman, kalau belanja enakan sama saya, nggak banyak nawar, berapa? Sekian, sekian ya sudah. Hah? Begitu. Jadi kalau pengen dicintai sama Allah, jadi pembeli yang membuat mudah, jadi penjual yang membuat mudah. Paham? Ya, yang perempuan jangan terlalu neken banget harganya, jangan nyakitin orang lah. Sapu lidi harga 12.000 ditawarinnya goceng. Ya, buat mbak aja sekalian. Coba kalau kita pikirin, kita beli bayam satu ikatnya misalnya 3.000. Kalau aku pikirin nanamnya belum, nyiramnya tiap sore, coba deh pikirin dah. Iya kan? Sekarang lagi musim nih beli kelapa, ya Allah, kelapa berapa? 10.000. Masih ditawar 7.000 ya. Allah ya, kalau metiknya belum, nebaknya lagi, begini, udah nggak usah. Ketiga, wasamhan ijaqadah, dan mudah apabila kita pengen berhutang. Ini kita bahas nih, qadha. Mas Wahyu, saya boleh nggak pinjam uang? Boleh. Berapa? 500.000. Insya Allah bulan depan saya bayar. Sebelum masa temponya, kalau belum waktunya kita udah diberikan rezeki sama Allah, maka langsung dibayar. Sebab Allah memberikan keberkahan pada orang yang berhutang. Di antaranya adalah berniat untuk membayar. Ketika saya pinjam hutang 500.000, saya sudah punya niat di hati, insya Allah saya bayar, walaupun belum jangka waktu yang tempo yang ditentukan. Paham? Jadi jangan pernah saya berhutang, saya nggak bakal bayar. Dia mau orangnya baik, nggak bakalan ditagih. Jangan. Bayar hutang aja dulu. Bayar hutang. Yang sebaliknya, wasaman idzaqtada, dan menjadi mudah ketika dia menagih hutang. Mas, maaf ya, belum ada. Ya sudah nggak apa-apa. Mas, maaf ya, nggak apa-apa. Paham? Jadi kalau antum orang yang berhutang dengan orang yang bersedekah dari hadis Nabi, maka pahalanya lebih banyak orang yang memberikan hutang pada orang lain. Kenapa alasannya? Kalau sedekah kita punya kelebihan baru sedekah. Tapi kalau orang yang memberikan hutang pada orang lain, saat orang lagi butuh dikasih, girang nggak? Girang. Makanya saya pernah menghayal, ini mah menghayal, mudah-mudahan jadi kenyataan. Kalau saya banyak duit,
saya banyak duit, misalnya si Agil, Mas Pur, Bang Haji Jamal pengen umroh, saya utangin dulu. Umroh ngutang, itu nggak apa-apa. Ntar bayarnya nyicil ya setelah pulang umroh, itu boleh tuh. Sayangnya itu cuma khayalan, belum terjadi. Kalau saya pengen duit, ayo siapa? Yuyung mau berangkat umroh, misalnya si Uni, si Najwa, kemana? Ke Rawalele. Sekarang kita nggak mau berangkat. Nah, jadi utang. Mudah-mudahan di antara kampung kita ada orang kaya yang begitu hatinya baik. Jadi kalau misalnya misalnya saya cuma punya hayalan, kalau saya banyak uang, ada tetangga saya pengen kredit motor, kan kalau di dealer mah satu kreditnya berlipat-lipat ganda, kedua kalau terlambat pembayaran dapat kenapa? Denda. Tapi kalau sama saya, antum mau bayar berapa tanggalnya sebisa antum, kalau kagak nggak usah kena denda, bayar apa adanya aja dan harganya sama dengan apa yang antum beli. Kalau nanti antum pengen tambahin, itu hak antum terhadap antum. Jadi memberikan kemudahan pada orang yang kurang untuk bisa membeli secara kontan. Paham? Ya, kalau antum jadi orang kaya bisa diambil amalan saya ini. Itu gampang masuk surga. Di antaranya kisah Nabi ada namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi, orang paling kaya sekota Madinah. Satu hari ketika Nabi sudah wafat, beliau dikasih sakit selama 3 hari sama Allah. Nanya sama pembantunya, wahai pembantuku, kenapa saya sakit 3 hari, sahabat-sahabat saya kagak ngejenguk aku, kenapa, ada apa ini ya Allah? Coba cari informasi. Pembantunya keluar cari informasi bahwasanya majikannya sakit, kenapa antum kagak mau ngejengukin majikan saya? Kenapa antum kagak mau ngejengukin majikan saya? Sampai selesai dapat informasi, pembantunya lapor, wahai Abdurrahman bin Auf, majikanku, setelah saya mendapatkan informasi antum sakit kagak ada yang bisa menjenguk, tidak ada yang berani bisa menjenguk karena sahabat-sahabat kamu punya hutang. Jadi dia malu pengen ngejenguk kamu. Nangis Abdurrahman bin Auf. Apa yang diucapkan Abdurrahman bin Auf? Wahai pembantuku, besok beri masak makanan yang paling enak sebanyak-banyaknya. Setelah itu di pagi hari apabila masakan sudah matang, undang sahabat-sahabat saya, suruh datang ke rumah, suruh makan. Jangan bilang menjenguk saya, suruh makan semua. Terjadi itu, diwujudkan oleh pembantunya, diundang masak, diberikan masakan yang terenak, banyak, diundang sahabatnya suruh makan. Selepas lagi makan, Abdurrahman bin Auf berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, selama ini saya sakit belum ada yang menjenguk disebabkan karena informasi dari pembantuku bahwasanya antum punya utang sama saya semuanya, akhirnya nggak berani menjenguk. Maka ingatkan pesan saya saat ini, mulai saat ini saya bebaskan utang antum semuanya. Saya bebaskan utang antum semuanya. Hebat kan? Apa jadi miskin Abdurrahman bin Auf? Coba malah tambah banyak. Saya ini orang kaya, kita nggak ada ngikutin sifat sahabat Nabi kayak gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan ada sahabat kita yang jadi. Sayangnya, jadi hamba yang dicintai sama Allah, satu, kalau jualan jangan bikin susah, apalagi ngebohong. Oh barang bagus nih, HP bagus nih, padahal dalamnya udah pernah diservis. Jangan ngebohong, dosa ikan. Ya, paham sampai sini? Pengen dicintai sama Allah, gampang kan dicintai sama Allah. Bersifat aja sosial dengan cara sebaik-baiknya. Yuk, terakhir, hadis terakhir saya bacakan. Ahabbukum ilallahi, hamba lagi yang Allah cintai, siapa mereka yang dicintai selain yang tadi jualan mudah, beli mudah, hutangin mudah, lantas memberikan hutang sangat mudah. Ada lagi yang Allah cintai, aqallukum tu'man, yaitu hamba yang sedikit makannya. Makannya jangan banyak-banyak. Kadang-kadang makannya sedikit, nyemilnya sering. Itu juga nggak disenangin sama Tuhan. Ngemil mulu, pengen tidur ngemil, bangun tidur ngemil. Makanya kalau bagi perempuan, maaf, puasa ini bukan ajang buat diet. Diet itu kalau diniatin di pas puasa, khawatir puasa pahalanya hilang. Maka puasa itu niatnya buat ibadah. Dan hebatnya, kita ini sebenarnya metabolisme kita lagi dirubah sama Allah. Yang tadinya kita makan dulu dari pagi sampai ke malam, sekarang lagi ada puasa. Makanya perubahannya nikmat. Badan, lihat, atau bisa rasakan bagian perut yang saat ini sering sakit dengan ada puasa jarang sakit. Yang tadinya mulut sering ngoceh, mulut gara-gara puasa jarang ngoceh. Maka kata Allah, kalau antum pengen dicintai sama Allah, aqallukum tu'man, sedikit makan. Jangan banyak-banyak ya. Paham? Sayyidina Imam Malik radhiyallahu anhu pernah nangis ketika lagi buka bersama dengan murid-muridnya.
Karena sebagai guru akhirnya dihidangkan dengan makanan yang terbaik. Dalam kisahnya ada gandum, ada kambing, ada buahan. Ketika azan berkumandang maghrib bukannya makan, Sayyidina Imam Malik nangis. Orang-orang makan, muridnya makan, gurunya nangis. Ditanya, wahai guruku kenapa kau nangis? Apa jawaban Imam Malik? Kita makan banyak banget, ibadahnya kurang. Rasulullah buka puasa pakai 3 kurma, ibadahnya banyak. Jadi Nabi Muhammad itu buka puasa pakai kurma, minum dengan air putih, setelah itu sholat maghrib. Kita enggak. Makan lontong, makan gorengan, ngopi dulu sebentar, ngerokok selatan, baru sholat. Ngakunya umat Nabi. Saya enggak Ustaz yang perempuan. Oh yang perempuan enggak, ngemil, maghrib udah mau habis, sholat. Itu dosa itu. Makanya saya beritahu informasikan, kalau antum pengen buka puasa, jangan megang yang lain-lain kecuali berhadapan dengan makanan sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ajal. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inna taqabbal du'ana wa taubatana wa salasana. Berdoa dulu sama Allah. Minum kagak langsung nyaplok kan? Minum es, minum ini. Makanya kadang-kadang puasa kita nggak ada perubahan setelah Ramadan. Paham saya? Jadi sedikit makan. Yang kedua, kalau pengen dicintai lagi, wa akhafukum badana. Yang badannya ringan, yang enteng, kagak terlalu gemuk. Karena Nabi itu kalau melihat sahabat gemuk, kan Nabi kagak demen. Kenapa? Ntar perangnya gerakannya lambat. Ini kegemukan, lari aja susah. Maka orang yang paling ditakuti sama orang gemuk cuma satu, lapar. Bener gak? Makanya orang gemuk lihat tuh, kesono bawa makanan, apalagi pengen tur, apa aja dibeli. Ntar dia beli ciki, ntar dia beli ini, ntar dia beli ini. Ya Allah, tuh orang gemuk. Kadang-kadang cikinya kurang kenyang, plastiknya ditelan. Ya no, ya, bagi laki-laki jangan nyari istri yang terlalu gemuk ya. Iya, kasurnya nggak muat. Dan juga jangan terlalu kurus. Terus kita seakan-akan tidur di atas tikar, jangan. Yang sedang-sedang aja ya. Terus kalau sudah badannya ringan, sering nimbang kan kalau masuk ke rumah sakit ke bidan, timbang minimal ya beratnya 50 kilo. Saya ini dari dulu beratnya tuh nggak pernah jauh dari 58, 60, 58, 60. Pernah kalau pengen pertandingan silat itu kan sebelum bertanding di timbangan beratnya. Kalau saya pas berat 60, berarti musuh saya sama beratnya sekitar 60. Ada lagi yang berat badannya 80, musuhnya yang 80. Maka orang-orang yang dicintai sama Nabi yang badannya agak ringan. Dan Nabi itu kelihatannya nggak gemuk. Nabi itu badannya atletis. Paham? Lantas siapa lagi yang dicintai sama Allah? Sudah selesai. Yang sedikit makan, yang badannya jangan terlalu gemuk. Ya, mohon maaf yang gemuk. Coba mudah-mudahan puasa dibikin kudus ya. Kalau dalam ilmu medis, kalau antum jarang minum air dingin, insya Allah badannya nggak terlalu berat. Yang biasa gemuk itu yang sering doyan minum es. Nah, gimana kalau minum es juga tapi dia kagak gemuk, mungkin esnya bocor ke dalam perut. Ya. Mungkin ada yang bocor ya. Kalau Bang Topel dia ada cadangan di dalam perutnya beda. Berhentiin. Kalau ada anak yatim terus saya jajarin. Berhentiin ke Bang Baso. Ustaz, bagaimana hukumnya bagi kami mengambil atau mencampur adukan hukum mazhab dengan kata lain tidak berpegang teguh pada mazhab? Kebetulan saya kuliah S1-nya di UNJ Muhammadiyah Jakarta, bahwasannya saya mengambil perbandingan mazhab. Sebenarnya mazhab itu ada 5, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan ada lagi namanya mazhab Johiri. Bagaimana kita mencampur adukan mazhab? Boleh mencampur adukan mazhab, tapi bukan pada satu tempat. Contoh, antum ketika wudhu, cuci tangannya wudhunya Imam Maliki. Giliran basuh muka Imam Syafi'i, nggak boleh. Dan kita memang harus pakai semua mazhab, tapi jangan satu tempat. Kalau Imam Maliki
Kalau Imam Syafi'i dipakai wudunya ketika antum lagi tawaf, lagi ihram, antum baru wudu, lantas masuk ke kitaran Ka'bah, kesentuh laki-laki dengan perempuan, batal gak? Antum harus wudu lagi. Wudu lagi, sebab hukumnya Imam Syafi'i kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan maka hukumnya batal wudu. Imam Maliki dengan Imam Hanafi tidak batal wudu kecuali ada gairah syekhnya ketika dia bersentuhan. Makanya ketika antum pengen tawaf itu wudunya wudu Imam Maliki. Antum pengen berganti baju dari pakaian yang biasa menjadi pakaian ihram, wudunya Imam Maliki. Itu boleh. Yang kedua, antum harus tahu mazhab Maliki itu, mazhab Maliki Imam Maliki mewajibkan zakat dengan namanya makanan pokok di satu negeri. Saat itu di Saudi Madinah ada yang namanya gandum. Maka Imam Maliki mazhabnya menggunakan zakat dengan gandum. Di Indonesia zakatnya dengan beras karena ngikutin mazhab Maliki. Imam Syafi'i itu sebenarnya zakatnya zakat mal. Nih yang ketuker, mazhab apa tuh? Syafi'i kan zakatnya dengan beras, bukan? Mazhab Syafi'i malah dengan mal, dengan harta. Maka Imam Maliki katanya karena beliau tidak pernah keluar dari Madinah, beliau sangat cinta sama Nabi, nggak pernah melanglang buana kecuali ada di Madinah. Makanya beliau menyatakan zakat terbaik adalah makanan pokok di satu negeri. Indonesia beras, Saudi Arabia gandum. Imam Maliki melanglang buana dari Mesir ke Madinah, ke Baghdad, ke Irak, gitu kan? Akhirnya beliau mengintervensi dari menganalisis bahwasanya zakat yang terbaik adalah zakat mal. Disinilah disatukan dalam kitab Al-Um, maka sebaik-baik orangnya adalah yang zakat dengan makanan pokok beras, tapi zakat malnya juga. Makanya saya sarankan, saya sebenarnya pengen tausiah dari itu. Orang yang terbaik adalah orang yang zakat. Ustaz atau Amil, ini saya bawa zakat fitrah 3,5 liter atas nama saya, istri saya, dan saya punya zakat mal karena saya punya tabungan di bank. Kalau ada seseorang yang punya duit 2.500.000 sampai saat 1 Ramadan kemarin, maka wajib zakatnya 2,5%, yaitu 25.000. Minimal 2.500.000. Kalau punya duitnya 5 juta berarti zakatnya berapa? 50.000. Banyak apa dikit? Dikit. Yang punya 1 miliar, ya sekian ratus. Jadi hitung-hitungan. Jadi zakat yang terbaik itu adalah beras juga ngasih duit juga. Jadi jangan pelit, ya. Ustaz, saya kan nggak punya penghasilan tetap. Itu rata-rata per bulan berapa? Makanya kemarin saya ngomong sama teman-teman, saya nggak bisa hitung duit. Saya punya tabungan 12 juta di ATM. Saya gampang aja. Karena 12 juta, ambil setengahnya 6 juta buat zakat. Selesai urusan. Ya kan? Nah, maksudnya bagi teman-teman, kalau antum punya hitungan tabungan di bank yang sampai kemarin 1 Ramadan 2.500.000, maka selain beli beras juga selain memberikan zakat mal. Tapi jangan sengaja, oh iya besok 1 Ramadan kita ambil aja duitnya biar nggak kena zakat. Dosa antum. Sama dengan zakat binatang ternak. Satu hewan 40 ekor kambing itu zakatnya berapa kambing? 1. Ya Allah, 1 doang. Berat gak? Berat bagi orang yang pelit. Makanya kalimatnya wa may yuqaswa nafsi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang diangkat sifat pelitnya, maka Allah jadikan mereka orang beruntung. Maka saran saya yang saat ini udah zakat, tambahkan dengan zakat hartanya. Gak usah banyak-banyak, 1 orang 500.000, 1 orang 500.000. Dan saya akan memberikan zakat ini kepada mustahik zakat. Selain beras ada duitnya, selain beras ada duitnya. Paham? Ya. Jadi bilangin sama bapak, sama mama, berikan karena kita setiap orang tua punya penghasilan. Jangan hanya beras, tapi keluarkan uangnya buat zakat juga. Ada zakat beras, ada zakat harta. Terakhir, perihal berbakti kepada orang tua. Orang tua pernah ngomong nanti kalau udah pada dewasa jangan putus silaturahmi sama keluarga. Tapi keluarga saya non muslim. Yang dimaksud jangan putus kalau ada Imlek datang walaupun sekedar datang itu. Nah itu boleh atau tidak? Kalau kita datangnya hanya untuk merayakan satu perayaan, la tushabbihu, yang menyerupai hal kayak gitu, maka dianggapnya adalah seseorang yang menyerupai akidah, maka tidak boleh hukumnya. Kalau kita datang ke rumah saudara dalam satu acara momen non muslim dan kita menyatakan itu dengan kepadanya, maka itu ditudahkan dengan minhum tashabbahu, penyerupaan daripada kaum munafik. Nggak boleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum maka dia akan termasuk daripada kaumnya. Tapi kalau datangnya cuma silaturahmi tanpa ada acara apapun, misal ada acara Natal, acara Imlek, maka itu tidak diperbolehkan lagi.
Jadi yang dimaksud dengan silaturahmi, walaupun dia berbeda akidah, dia orang non muslim, kita orang muslim, tapi untuk menjaga persaudaraan satu darah tidak masalah, tapi jangan menjual akidah. Paham sampai sini? Boleh bersaudara karena dia kakak saya, karena dia adik saya, yang penting jangan menukar akidah dengan Islam menjadi murtad dan gara-gara merayakan satu Imlek atau satu Natal yang kita cuma menghormati dalam kondisi keluarga, itu tidak boleh. Jadi datangnya jangan pada acara momen khususnya non muslim. Insyaallah mudah-mudahan kita manfaat semuanya dan hadis Nabi ini dijadikan sebagai pelajaran buat kita dan bisa kita amalkan walaupun tidak semuanya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.